Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi ajma'in sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, alim ulama, cerik pandai, tokoh masyarakat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama. InsyaAllah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillah. Selawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Sampailah pada subuh yang ke-7 Syawal 1438 Hijrah. Dipertemukan Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat yang paling baik, masjid, di bulan yang baik, Syawal, bersama orang-orang baik, orang beriman, pada ibadah yang terbaik. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, maka annama shalla, dapat pahala seperti salat al-laila kullah, sepanjang malam. Menjelang syuruk pukul 6.14 kita mengkaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis subuh ini disebutkan dalam kitab Sunan Abi Daud. Diriwayatkan dari sahabat Nabi bernama Abu Umamah. Abu Umamah yang mana? Abu Umamah Al-Ansari atau Abu Umamah Al-Bahili? Sama macam orang tempat kita. Namanya Muhammad. Muhammad yang mana? Muhammad ini banyak. Ini riwayat dari sahabat Nabi Abu Umamah. Abu Umamah, maka kalau tidak paham isi kitab, bacalah syarah. Penjelasan ayat Quran namanya tafsir. Penjelasan hadis namanya syarah. Ini hadisnya ada dalam Sahih Bukhari. Bukalah syarah Sahih Bukhari. Namanya Fathul Bari. Syarah Sahih Al-Bukhari. Yang ditulis oleh Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani. Oh, ini hadisnya ada dalam Sahih Muslim, Ustaz. Bukalah syarah Sahih Muslim. Yang ditulis oleh Imam An-Nawawi. Dalam kitab Al-Minhaj. Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Oh, ini hadisnya ada dalam Sunan Tirmidzi. Bacalah syarah Tirmidzi yang ditulis oleh Al-Muwarraquri dalam kitabnya berjudul Tuhfatul Ahwadhi Syarah Sunan At-Tirmidzi. Nah, ya subuh ini hadisnya ada dalam kitab Sunan Abi Daud. Maka bukalah kitab yang ditulis oleh Syamsul Azim, Syamsul Haq Al-Azim Abadi dalam kitabnya Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abi Daud. Maka di situ dia jelaskan hadis ini diriwayatkan dari sahabat Nabi bernama Abu Umamah Al-Bahili. Bahili berasal dari kampung, nama kampungnya Bahilah. Orang Bahilah, Bahili. Orang Makkah, Al-Makki. Orang Madinah, Al-Madani. Orang Kulim, Al-Kulimi. Jadi orang Arab itu ujung nama itu kita sudah tahu dia datang dari mana. Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, orang Minangkabau. Abu Umamah Al-Bahili, orang Bahilah. Salah satu negeri di sekitar Makkah Al-Madinah. Makkah Madinah disebut dengan Hijaz. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar istilah Hijaz. Ini dari Hijaz ini. Mana Hijaz itu Pak Ustaz? Makkah Madinah itu disebut dengan Hijaz. Daerah khusus. Pada zaman pemerintahan Ottoman, Turki Utsmani, dia punya wilayah otonomi khusus yang disebut dengan Hijaz. Dipimpin bukan oleh sultan, tapi oleh syarif. Syarif artinya orang mulia. Keturunan Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Syarif Husain, Syarif Aunur Rafiq. Lalu kemudian ada satu daerah namanya Bahilah. Maka Abu Umamah Al-Bahili berasal dari Al-Bahilah.
Dia ketika pada haji wada ditanya oleh tabi'in, wahai Abu Umamah, ya, pada saat haji wada itu engkau ikut bersama Nabi? Ya, saya bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa umur engkau waktu itu? Salasuna sanah. Salasun, 30 tahun. Haji wada umur dia 30 tahun. Sebaya dengan Abu Hurairah. Abu Hurairah waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal umurnya 30-33 tahun. Sebaya. Adapun yang di bawah mereka jauh. Seperti Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas ketika Nabi meninggal umurnya 15 tahun. Anas ibn Malik waktu diserahkan emaknya, khadimtun Nabi 10 sinin. Aku menjadi pelayan pembantu Nabi 10 tahun. Saat emakku menyerahkan aku umurku 10 tahun. Lalu aku membantu Nabi 10 tahun. Maka saat Nabi meninggal umurnya 20 tahun. Jarak umur sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Abu Umamah ketika Nabi meninggal lebih kurang 31 tahun. Usia yang cukup dewasa. Suatu hari Nabi SAW memegang tangannya. Karena Rasulullah SAW akhadha biyadi. Nabi memegang tanganku. Lalu apa kata Nabi SAW? Inna mu'minin, ada di antara orang-orang beriman itu yang membuat ma'aliyana qalbi, yang membuat hatiku lembut. Wahai Abu Umamah, ada di antara orang beriman itu yang membuat hatiku lembut. Ucapan Nabi itu tertuju kepada Abu Umamah Al-Bahili. Abu Umamah Al-Bahili masuk Islam. Masuk Islam, dia pulang ke kampung halamannya. Sampai di kampungnya, diajak mereka dia makan. Ayo Abu Umamah, ayo kita makan. Ini jamuan besar, ayo makan. Apa kata Abu Umamah? Ji'tu li'uharrima hadha ta'am. Aku pulang untuk mengharamkan makanan ini. Kenapa haram? Karena tak disembelih atas nama Allah. Aku datang bukan mau makan sama kalian. Aku datang untuk menjelaskan bahwa ini haram. Marahlah orang kampung kepada Abu Umamah Al-Bahili. Engkau kami hormati Abu Umamah. Kami ajak makan bersama. Tapi ketika engkau sudah haramkan makanan ini, maka engkau pergi ke sana. Mereka usir dia. Sampai akhirnya mereka merasa cocok, tak layak mengusir Abu Umamah Al-Bahili. Bagaimanapun juga sebelum dia masuk Islam, dia adalah pemimpin kita. Lalu mereka datang lagi. Abu Umamah, kami menyesal mengusir engkau. Marilah makan bersama kami. Kata Abu Umamah Al-Bahili, dalam keadaan lapar malam itu karena tak dapat makan, tak dapat minum. Aku sudah terbangun dalam keadaan kenyang. Kenapa? Karena begitu kalian mengusir aku pun tertidur dalam keadaan lapar dan haus. Datang seseorang membawakan makanan dan minuman, lalu terbangun dalam keadaan perut kenyang. Begitu disebutkan dalam Syiar A'lam An-Nubalah, biografi orang-orang pilihan yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi dalam biografi Abu Umamah Al-Bahili. Sahabat Abu Umamah Al-Bahili menjumpai dia. Ya Abu Umamah Al-Bahili, wahai Abu Umamah Al-Bahili, ya, ra'aitu fil manami annal malaikata yusallimu alaika. Aku bermimpi. Apa mimpimu? Aku tengok malaikat mengucapkan salam kepada engkau. Malaikat berselawat mendoakan engkau. Apa kata Abu Umamah Al-Bahili? Kalian pun kalau mau bisa. Bukan cuma aku, malaikat yang berselawat mendoakan aku kepada Allah. Kalian pun kalau mau bisa juga dibacakannya ayat. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila walladzi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu. Kalau kalian lakukan yang tiga ini, malaikat pun juga bisa bersalawat kepada kalian sebagaimana malaikat mendoakan aku. Apa syaratnya? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, dzkurullaha dzikran katsira, banyak-banyak kalian mengingat Allah, wasabbihuhu bukratan wa asila, dan kalian mensucikan Allah di waktu pagi dan di waktu petang, maka huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu, maka malaikat pun juga akan mendoakan kalian. Makna malaikat bersolawat, ada selawat Allah, ada selawat malaikat, ada selawat orang beriman.
Innallaha wa Allah wa malaikatahu, malaikat yusalluna 'alan nabi, berselawat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, berselawatlah. Saya ditanya oleh jamaah, Pak Ustaz, Allah berselawat ya. Bagaimana bunyi Allah berselawat? Apakah Allah sholli ala sayyidina Muhammad? Bukan itu maknanya. Selawat Allah, selawat malaikat, selawat orang beriman. Selawat orang beriman, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selawat malaikat, doa malaikat kepada Allah supaya Nabi diberi kemuliaan, keampunan. Adapun selawat Allah artinya ridha. Selawat Allah, ridha Allah. Selawat malaikat, permohonan malaikat kepada Allah. Selawat orang beriman, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi nanti kalau ada kalimat Allah berselawat kepada, malaikat berselawat kepada engkau, apa maknanya? Malaikat memintakan ampun dan ridha Allah untuk Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Tapi kata Abu Umamah Al-Bahili, Sayyidina Abu Umamah Al-Bahili, al-insan fid dunya baina arba', al-mu'min fid dunya baina arba'. Orang beriman itu selama hidupnya di dunia dia tak akan lepas daripada 4. Mu'minun yahsuduhu, munafiqun yubghiduhu, kafirun yuqatiluhu, syaitanun yukalubihi. Siapapun dia, mau kaya mau miskin, mau pejabat mau rakyat biasa jelata, dia tak akan keluar dari 4. Selama hidup di dunia ini kau tak lepas daripada 4. Al-mu'min baina arba'. Apa dia? Mu'minun yahsuduhu, ada kawan orang beriman tapi hasad sama kita. Kafirun munafiqun yubghiduhu, ada orang munafik benci saja sama kita. Kafirun yuqatiluhu, orang kafir yang selalu memerangi, ngajak kelahi, bertengkar dengan kita. Syaitanun yukalubihi, setan yang senantiasa menggoda, menjerumuskan. Jadi kalau ada orang beriman, maka dia sudah punya konsekuensi, tak akan lepas dari yang 4 ini. Begitu kata imam, kata sahabat Nabi Abu Umamah Al-Bahili. Akhirnya Abu Umamah Al-Bahili meninggal dunia pada tahun 86 Hijrah di Hims, negeri Syam. Kalau disebut negeri Syam, itu sekarang 4. Suriah, Lebanon, Yordania, Palestina. Dan menurut biografi para sahabat Nabi, orang-orang yang meneliti, katanya sahabat Nabi yang terakhir meninggal di negeri Syam adalah Abu Umamah Al-Bahili. Pas prediksi Nabi SAW, la yabqa ala wajhil ardi ba'da mi'ati sanah. 100 tahun setelah aku meninggal, tak ada lagi sahabat Nabi yang hidup, meninggal. 100 tahun saja setelah aku meninggal, kata Nabi, habis sahabat Nabi itu meninggal. Makanya sahabat Nabi yang terakhir meninggal di kota Makkah Al-Mukarramah, Abu Tufail, pas tahun 100. Tak meleset, tak lebih, tak kurang. Tahun 100 meninggal sahabat Nabi terakhir di kota Makkah Al-Mukarramah, namanya Abu Tufail. Sahabat Nabi yang terakhir meninggal di kota Basrah, Irak, namanya Anas ibnu Malik, tahun 93 Hijrah. 93. Sedangkan sahabat Nabi yang terakhir meninggal di negeri Syam, inilah dia. Yang subuh ini hadisnya akan kita kaji. Periwayatnya dulu kita bahas. Abu Umamah Al-Bahili meninggal tahun 86 Hijrah. Habis 100 tahun, meninggal semua sahabat Nabi. Masuk fase yang kedua, tabi'in. Khairul qurun qarni. Sebaik-baik abad-abadku. Abadku, itulah sahabat Nabi yang terbaik semua. Abad pertama. Tsummal ladzina yalunahum. Setelah itu satu abad sesudah itu. Tsummal ladzina yalunahum. Setelah itu satu abad sesudah itu. 3 abad pertama, inilah yang disebut dengan salaf. Salafus salih. Orang-orang salaf yang terdahulu. 3 abad pertama. Abad keempat, kelima, keenam sampai sekarang disebut dengan khalaf. Generasi belakangan. Adapun kita yang mengikut salaf, mengikut ilmunya orang salaf, mengikut ibadahnya orang salaf, maka menisbatkan diri kepada salafus salih, yaitu generasi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Dia mendengar langsung hadis ini dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dalam kitab Abu Daud. Abu Daud. Sunnah 1. Sunnatani 2 sunnah. Sunnah.
Dikumpulkan oleh Imam Abu Daud dalam kitabnya yang disebut dengan Sunan Abi Daud. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ini teks hadisnya. Man habba lillah. Sempurna iman karena empat. Apa yang empat itu? Ini yang akan kita kaji subuh ini. Pertama, man ahabba lillah. Man siapa? Diambil dari kata hub. Apa itu hub? Kata Imam Al-Qadhi Iyad. Kata Imam Al-Qadhi Iyad, hub artinya mailul qalbi ila syai'i li kamalihi. Condong hati kepada sesuatu karena sempurna. Ada dua pilihan. Pilih yang mana? Yang A apa B? Saya condong kemari. Kenapa condong kemari? Karena sempurna. Condong hati kepada sesuatu karena sempurnanya. Maka di mana kecondongan hati ini? Dalam hadis ini disebutkan yang pertama, man siapa yang condong hatinya kepada tempat, kepada orang, lillah, karena Allah. Pekanbaru, Jakarta, Hong Kong, Bangkok, New York, Las Vegas, Makkah. Kemana hati condong? Ke Makkah. Kenapa hati condong ke Makkah? Mailul qalbi ila hatiku condong ke sana karena sempurnanya. Karena kalau aku di Makkah 1 rakaat sama dengan 100.000 rakaat di Masjid An-Nur, Pak Ustaz. Maka hatiku condong ke sana. Maka tiap bulan aku pergi ke sana, Pak Ustaz. Ngapain? Bawa jamaah umroh, Pak Ustaz. Mailul qalbi ila karena kesempurnaannya. Ke orang begitu juga. Ada Einstein, Albert, ada Thomas Aquinas, ada Socrates, ada Demokritus, ada Michael Jackson. Kemana hatimu condong? Hatimu condong kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kau condong kepada dia? Mailul qalbi likamali. Karena sempurnanya. Kalau aku cinta kepada artis, belum tentu artis ini menyelamatkan aku dari azab Allah. Justru malah dia menarik aku dalam neraka jahanam. Kalau aku cinta kepada si tokoh ini, sekuler liberal ini, malah aku bisa rusak kafir, rusak isi kepala otakku gara-gara dia. Tapi kalau hatiku condong kepada makhluk yang satu ini, maka dia bisa menyelamatkan aku. Man shalla alaihi salatan, berselawat kepada dia 1 kali, sallallahu alaihi biha asyara, maka Allah balas 10 kebaikan. Wa utan anhu asyara sayyi'ah, ditutupi 10 silap salah dan dosa. Wa rufi'at lakum asyara darajat, dinaikkan 10 tingkatan darajat. Maka aku pun berselawat kepada dia. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mailul qalbi, condong hati. Kenapa? Lillah. Man ahabba lillah, siapa yang cinta kasih sayang karena Allah. Pak Ustadz, aku sayang kepada Pak Ustadz. Kenapa? Karena aku kasihan Ustadz banyak diejek-ejek orang di internet. Inni uhibbukum fillah, kata Ustadz Umar Mita, yang selalu mendakwahkan tentang persamaan, tentang kebaikan, tentang jangan kelahi antar mazhab. Semalam mengirimkan pesan di WhatsApp. Semoga tetap istiqamah, tetap berjuang. Muhibbukum fillah, cinta karena Allah. Datang pula WhatsApp dari Ustadz Abdullah Hadrami dari Malang. Apa kata dia? Ustadz Abdul Somad, cacian itu sebenarnya adalah pujian. Lama saya membaca, cacian kok pujian, kata dia. Rupanya dia sudah sampai pada tingkat itu. Cacian didengarnya pujian. Orang yang sudah sampai pada tingkat ma'iyatullah, bersama dengan Allah, tak ada beda di telinga, di mata dia antara cacian dan pujian. Cacian tak membuat engkau jatuh, pujian tak membuat engkau melambung. Bahasa anak mudanya sekarang, between haters and lovers. Menuliskannya enak, merasakannya. Man habba lillah, orang yang cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu kenapa dekat dengan bapak itu? Saya dekat sama dengan dia, banyak proyek-proyek nih Pak Ustadz. Belum alhamdulillah. Kamu kenapa dekat sama dia? Habis kampung Pak Ustadz. Gimana lah? Buruk pun dia tetap saya bela. Sekampung? Belum. Lalu kenapa? Kenapa kamu dekat sama dia? Karena Allah. Ini yang tak akan lekang. Karena panas tak akan lapuk. Karena hujan. Berkawan kan. Dia jatuh miskin, sudah tak sedap lagi berkawan. Berkawan karena kuasa.
hilang kekuasaannya, sudah tak lagi bersahabat. Berkawan karena harta benda, berkawan karena kuasa, berkawan karena suku, berkawan karena sekampung, berkawan hampa, sirna. Satu-satunya cinta yang tak akan hilang adalah man ahabba lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Berkulit hitam, miskin, susah, melarat, muda, hamba saya memeluk Nabi SAW, menetes air mata. Kenapa kau peluk aku kuat sekali, kata Nabi. Orang Habasyah sekarang Abyssinia, Ethiopia, Afrika. Kenapa engkau peluk? Aku merasa tak layak masuk ke dalam surga. Kulitku hitam, aku muda, hamba saya miskin, susah. Tak mungkin rasanya aku nanti masuk ke dalam surga. Maka aku puas-puaskan memeluk engkau di dunia ini, ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Al-mar'u ma'aman. Orang akan tetap bersama dengan siapa yang dia cintai. Kalau kau cinta sama aku, kata Nabi, maka kau akan tetap bersama dengan aku nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, nanti di surga itu kita akan jumpa lagi, Pak Ustaz. Ya, kawan-kawan kita, tetangga, sahabat, kerabat, handai tolan, jamaah semua akan jumpa. Jumpa. Bagaimana dengan anak cucu kita 7 generasi akan datang? 7 generasi yang sebelum kita, datuk, nenek, moyang kita dulu. Jumpa. Mana dalilnya? Al-aqna bihim dzurriyyatahum. Kami jumpakan lagi mereka dengan anak cucu cicit keturunan mereka. Dengan syarat satu signal. Sama-sama asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kalau sudah lain signal, roaming ayat. Maka jaga signal ini tetap. Bawa dia sembahyang subuh, bangunkan dia, pesankan dia, jangan kau mati. Melainkan dalam keadaan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, cintalah engkau kepada kawan, sahabat, jamaah, ustaz, karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain-lain. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dicari oleh Allah, bukan kita mencari. Hari ini kita kalau mau urus akte kelahiran anak, pergi mencari pegawai. Pak, ini kemana pegawainya? Sebentar ya, saya telepon dulu. Pak, ini ada orang ngurus KTP, ngurus akte. Kita mencari orang. Tapi nanti ada orang dicari oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah dalam hadis qudsi? Mutahabbuna bi jalali. Mana orang-orang yang dulu di dunia berkasih sayang karena aku? Ainal mutahabbuna bi jalali. Mana orang-orang yang dulu berkasih sayang karena aku? Kenapa Allah mencari? Adhilluhum tahta dhilli yawma la dhilla illa dhilli. Aku mau menaungi mereka di bawah naungan arsy. Pada hari itu tak ada naungan kecuali naungan aku. Mungkin jumpa tak pernah, bersalaman tak pernah, tapi respect dengan kita. Maka kita akan tetap juga bersama. Siapa itu? Al-mutahabbuna bi jalali. Orang-orang yang berkasih sayang karena aku. Bahkan dimasukkan dalam 7. Sab'atun yudhilluhumullah. Ada 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah. Yauma la dhilla illa dhilluh. Hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Di antaranya rajulani, ada 2 orang. Tahabba fillah, berkasih sayang karena Allah. Ijtama alaihi, berkawan, bersahabat karena Allah. Wa tafarraqa alaihi, berpisah pun karena Allah. Kau kenapa selalu sama dia? Sama-sama ngaji ke subuh Sabtu. Sama-sama ngaji hari Senin ke Dr. Mawardi. Sama-sama ngaji ke Masjid Raudhatus Shalihin. Sama-sama ngaji ke Masjid Raya Senaplan. Kenapa? Kami dipersatukan karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kenapa tak sama dia lagi? Mana dia? Dulu kalian selalu bersama. Sekarang mana dia? Dia sudah mendahului kami, Pak Ustaz. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ijtama'a alaih, berkawan karena Allah. Tafarraqa alaih, berpisah karena Allah. Kenal sama dia di mana? Sama-sama ngaji Pak Ustaz di An-Nur. Terus sendal saya hilang, sendal dia pun hilang juga. Akhirnya kami merasa satu nasib sependeritaan. Akhirnya kami akrab berkawan ini sampai sekarang. Masya Allah, indah. Sama-sama ngaji, sama-sama sholat. Kenal sama ibu itu di mana? Kemarin kami sama-sama etikaf Pak Ustaz, 10 malam kami etikaf. Masya Allah, indah. Bapak kenal dia di mana? Kami sama-sama mabuk kemarin di Jakarta. Karena ijtama'a alaih, berkawan karena Allah. Wa tafarraqa alaih, berpisah pun karena Allah. Kalau sudah dikenang sahabat itu menggenang air mata. Apa yang dikenang? Budi baik dibawa sampai mati. Pisang emas bawa berlayar
Pisang raja di dalam peti, hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati. Begitu kata orang membuat pantun petatah petiti. Kenapa? Karena kalau sudah kita ingat orang, kawan, sahabat yang lama-lama dulu, yang sama-sama di Mesir kuliah, yang sama-sama di Maroko, yang kita ingat itu apanya? Budi baiknya, bukan gantengnya, bukan cantiknya, bukan pintarnya. Yang kita ingat itu apa? Budi baiknya. Budi baik orang tak bisa kita lupakan. Sedang tempat jatuh lagi dikenang, apalah lagi berulang mandi, kata orang lain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, maka syarat kesempurnaan iman yang pertama, man habba lillah. Subuh ini kita sedang merenung sejenak. Aku berkawan sama dia ini selama ini karena Allah atau karena ulah? Aku bersahabat dengan dia ini karena Allah atau karena kekuasaannya? Aku dekat dengan dia ini karena Allah atau karena hartanya? Mudah-mudahan karena Allah, Pak Ustaz ya. Ana inda husni zanni abdi bi. Aku menurut prasangka hambaku kepada aku, kata Allah kepada hamba. Maka kita pun bersangka baik pula dengan sahabat andai tolan kawan. Bawaannya ke dalam. Setelah mengkaji hadis ini, yang kita ukur ini ke dalam diri kita, bukan keluar. Saya tak mau setelah pengajian ini nanti Bapak Ibu kirim WhatsApp, SMS, message, Ustaz Somad, nampaknya kawan saya ini tak tulis ke saya. Bukan. Kita kalau punya meteran yang kita ukur itu jangan orang. Kita ukur. Apakah aku ini cinta karena Allah? Ustadz ini ceramah ini kepada jamaah. Ini sayangnya karena Allah. Atau karena ingin mencari orang banyak. Atau karena ingin jumhur. Atau karena ingin. Jangan pandang ke belakang berapa banyak pengikutmu. Tapi pandanglah ke depan. Selamat dari neraka jahanam. Kalau pandang ke belakang. Oh, ramai makmum tengok. Banyak. Muncul ria, sum'ah, bangga. Tapi pandanglah ke depan. Selamat tak? Titis siratal mustaqim. Selamat tak? Yang mengikut belakang banyak ni waqina azabannar, waqina azabannar, waqina azabannar. Allahumma ajirna minan nar. Karena Allah menyelamatkan orang dari azab Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau memandang Allah, memandang karena cinta, bawaannya tidak mengecam, tapi bawaannya kasihan karena rahmat. Seorang santri masuk ke pesantren, maling, mencuri, duit kawan hilang, sendal kawan hilang. Sampai kawan-kawan yang sholat, dua caranya. Yang pertama digembok sendal itu. Yang kedua letakkan kiri satu, kanan satu. Dia keluar, dia pula lupa di mana letaknya. Akhirnya ditangkap sama senior, ditempereng, kelepak. Ustaz, ini orang kita usir aja dari pesantren. Kita buang. Kata kiai tersenyum. Apa kata dia? Kalau orang model begini kita buang, lalu pesantren untuk apa? Terdiam santri-santri. Kalau orang model begini kita usir, lalu pesantren ini untuk apa? Kiai itu untuk apa? Man yanzuru ilal ummah bi'ainir rahmah. Memandang umat dengan pandangan kasih sayang. Orang Jawa, setiap yang mulia-mulia itu dipanggil dengan kiai. Kiai itu bukan ustaz, itu istilah sebelum Islam datang. Pokoknya semua yang dimuliakan dipanggil dengan kiai. Ada lembu yang dimuliakan, dipanggil kiai, kiai selamat. Lembu putih yang di Solo. Makanya kalau ada kiai tak pandai baca kitab, itu kiai selamat. Nah, ada orang dimuliakan, akan dipanggil kiai. Kata kiai, saya ini untuk apa? Maka memandang orang itu dengan pandangan kasih sayang. Buya Hamka tadi dipanggil kiai, yang enggak orang Jawa, orang awak mana. Dipanggil Buya, Buya artinya ayah kami, Buya Hamka. Pandangannya tidak pandangan kebencian. Buya Hamka mengajar pengajian di Bandung. Orang Bandung metal-metal. Jangan sakit hati orang Bandung, yang dulu, yang sekarang baik-baik. Datang perempuan ngaji, tak pakai jilbab. Pakaiannya sempit, kukunya pakai kutek panjang. Buya Hamka santai aja terus. Selesai pengajian datang orang itu. Buya, saya gimana nih ikut pengajian? Tengok nih kutek. Kata Buya Hamka, tenang. Nanti kalau imanmu menebal, kutekmu menipis. Lembut. Kalau semua orang kita pandang dengan pandangan kebencian. Lalu siapa lagi yang tersisa untuk masuk ke dalam surga Allah? Itu ayat yang kita baca tadi. Wasari'u ila rakaat kedua. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard.
surga yang seluas langit dan bumi. Inilah yang kita ajak kawan-kawan. Merangkul, bukan memukul. Mengajak, bukan mengejek. Ini dilakukan sebagian saudara-saudara kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Ya, kemarin kita udah itikaf 10 malam ya? Iya. Sejak Ramadan kemarin habis kok nggak pernah ketemu lagi ya? Pak usah urus-urus saya. Apa kamu urus saya? Terserah saya lah, mau saya itikaf, mau tidak, rumah-rumah saya, uang-uang saya, masjid-masjid saya, apa urusan kamu? Ayolah Pak, kita pergi lagi ke masjid Pak. Besok datang lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Oleskan minyak wangi. Masjid ya Pak ya? Iyalah, muak saya dah tiap hari kamu datang. Manja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kata Allah, ud'u. Dari kata ud'u ni da'a yad'u dakwah. Kalau sudah disebut kata dakwah dalam bahasa Arab, dakwah itu artinya ad-da'watu ila ta'am. Ta'am, food, makanan. Dakwah artinya undangan makan. Dakwah itu bukan undangan ceramah. Dakwah itu undangan makan. Makanya orang dulu kalau sudah ceramah pasti ada makannya. Makanya ini tak disebut dakwah karena tak ada sarapan pagi. Ini disebut dengan ceramah. Hati-hati buat surat undangan. Jadi kalau buat surat hadirilah dakwah, tak ada. Umat kita cerdas, maka dia buat karena tak sanggup panitia ngasih makanan apa? Public bar. Karena dakwah artinya ad-da'watu ila ta'am. Setiap dakwah pasti ada makan. Orang tuh diajak untuk makan. Kalau ngajak makan gimana? Lembut. Pak, dibawakan tepak sirih, diundang. Nanti datanglah ke rumah kami untuk makan ya Pak. Nenek mama, orang Sumando, yang didulukan selangkah, ditinggikan seranting, daunnya tempat bernaung, akarnya tempat bersandar, akarnya tempat bersila, batangnya tempat bersandar, daunnya tempat bernaung, didulukan selangkah, ditinggikan seranting. Datanglah nanti ke acara majelis kami akan ada. Hormat menghormati, petatah petiti, santun, budi bahasa, lembut. Setelah orang datang ke dalam, silakan makan. Gitu. Mana ada orang mengajak makan kurang. Nanti datang ke rumah saya makan ya. Ada kelembutan. Makanya dipanggil dia dengan panggilan kelembutan. Ya ayyuhalladzina amanu. Oh dia ini udah tak betul lagi Pak Ustaz. Dia harus didebat. Debatlah dia. Ud'u, ajak dia lemah lembut. Tak bisa diajak. Ud'u ila sabil rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Tunjukkan bahwa engkau muslim. Dengan apa? Contoh, suri tauladan yang baik. Tak mempan juga Pak Ustaz. Dia orangnya degil. Mesti didebat. Debatlah dia. Debat. Tapi dengan cara apa? Wajadilhum. Debatlah dia. Billati hiya ahsan. Dengan cara yang hasan. Bukan dengan cara hasan. Kalau hasan baik. Hasan. The best. Terbaik. Dengan cara yang. Tapi bang kau menjudge. Karena kau bukan hakim. Lalu ujung ayat itu apa? Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih. Allah yang lebih tahu siapa yang sudah menyimpang dari jalannya. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah pula yang tahu siapa yang dapat hidayah. Yu'til hikmata man yasha. Allah berikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Bukan yang kita kehendaki. Kita hanya berusaha. Yu'til hikmata man yasha. Wa may yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang sudah dapat kemuliaan, maka dia sudah mendapatkan kebaikan yang amat sangat banyak. Jadi yang pertama adalah man habba lillah. Siapa yang cinta, suka karena Allah. Semuanya ada 4. Sampai pukul 6.28. Waktu salat sunat isyraq masuk. 2. Wa man abghadha lillah. Tadi suka, ya, kenapa? Karena Allah. Yang kedua, abghadha, benci karena Allah. Bencinya karena Allah. Kamu kenapa tak dekat lagi dengan dia? Benci saya Pak Ustaz. Kenapa kamu benci? Dia beli mobil baru. Orang beli mobil baru kita kok benci? Kenapa kamu benci? Sakit hati saya Pak Ustaz. Asal menengok dia, ya Allah, ditutupnya pula kaca, dikelaksannya 2 kali. Tahan. Kan begitu. Abghadha lillah. Bencinya karena Allah Subhanahu wa taala.
Benci bukan karena fisiknya, benci bukan karena hartanya, benci bukan karena sukunya. Saya tak suka sama dia itu Pak Ustaz. Kenapa? Dia sukunya itu, nanti saya sebut suku tersinggung, tak usah suku. Satu-satunya suku yang orang tak pernah tersinggung, suku bunga. Tersinggung sama dia Pak Ustaz. Oleh sebab itu maka marah kenapa? Karena perbuatannya. Tapi kalau perbuatannya sudah tak ada lagi pada dirinya, karena zatnya itu tak boleh dibenci. Zat diri Abdul Somad ini tak boleh dibenci. Kenapa? Yang dibenci itu perbuatannya. Kalau perbuatannya sudah hilang, maka dia balik kepada kesucian aslinya. Original pure-nya kita ini suci bersih. Lalu datanglah perbuatan, ucapan, mata, telinga, cakap, lintasan pikiran, bisikan hati, kotor. Saya benci. Karena kalau ngomong sama dia, dia menceritakan aib orang aja. Saya tak suka sama dia Pak Ustaz. Makanya halal bihalal ini saya tak datang acara itu. Saya datang sekejap aja, datang Assalamualaikum, saya hello, apa kabar? Mohon maaf zahir batin, selesai. Karena kalau lama saya di situ, dia cerita si anu, cerita si anu, cerita si anu. Saya benci Pak Ustaz. Abghadhalillah. Bukan benci pada fisiknya, tapi benci karena perbuatannya. Tapi kalau dia berhenti, maka dia adalah sahabatku. Man dakhala baita Abi Sufyan. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, fahuwa amin. Aman, tak diganggu. Siapa yang masuk ke Ka'bah, aman, tak diganggu. Siapa yang masuk Masjidil Haram, aman, tak diganggu. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, aman. Bapak Ibu tahu bagaimana jahatnya Abu Sufyan. Bukan tanggung-tanggung. 1.500 orang dia bawa dari kota Makkah Al-Mukarramah untuk memerangi Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1.500, 2.000, 3.000 dia bawa. Dia infakkan harta, infak dalam tanda petik. Dia infakkan hartanya, kudanya, baju besinya, tombaknya dari Makkah. 8 hari 8 malam naik onta untuk menyerang kota Makkah Madinah Al-Munawwarah. Siapa itu? Abu Sufyan. Setelah hancur meninggal sahabat Nabi, habis dalam perang Uhud. Perang Uhud babak belur. Hamzah bin Abdul Muttalib, singa Allah, mati syahid. Saat itu datang Abu Sufyan dengan kuda kebesarannya, dia mencari. Nabi Muhammad SAW disembunyikan oleh sahabat, menantang Abu Sufyan. Kapan itu terjadi? Tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, tahun keenam, tahun ketujuh, tahun ke-8. Hari berganti, musim berbalik 180 derajat. Dulu Abu Sufyan panglima perangnya, sekarang terbalik. Nabi datang membawa 10.000 pasukan. Panglima perang berganti menjadi Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Rabi' konglomerat. Sa'ad bin Ubadah panglima perang. Nama Sa'ad itu bagus sekali. Sa'adas artinya bahagia, happy, senang. Sa'ad. Dua nama Sa'ad hebat-hebat. Sa'ad bin Ubadah panglima perang dari suku Aus. Sa'ad bin Rabi' orang kaya yang dipersaudarakan Nabi dengan Abdurrahman ibnu Auf. Lalu kemudian datanglah Sa'ad bin Ubadah mengacungkan pedangnya waktu masuk kota Makkah. Man ada yaumul malhamah. Ini hari balas dendam. Mari kita balas. Tapi saat itu kebencian Nabi SAW hilang. Bisa benci itu hilang. Hilang bersama apa? Kita baca ayatnya dalam rakaat kedua tadi. Siapa dia? Uiddat lil muttaqin. Dijanjikan Allah surga itu bagi orang yang bertakwa. Sifatnya apa? Alladzina yunfiquna fis sarra. Berinfak pada saat lapang senang. Wad dharra pada saat sempit. Wal kaziminal ghaidha. Menahan marah karena benci. Wal afina 'anil nas. Memaafkan sampai tak berbekas. Minal aidin wal faizin, mohon maaf zahir dan batin. Apa itu? Doa apa itu? Mana dalilnya? Minal aidin. Semoga kita termasuk orang-orang yang kembali kepada kesucian fitrah. Wal faizin. Semoga kita termasuk orang-orang yang menang melawan hawa nafsu. Mohon maaf zahir dan batin. Kenapa minta maaf mesti Idul Fitri? Mana dalil mesti minta maaf Idul Fitri? Minta maaf terbuka, unlimited, 1 tahun full. Mau Syawal, mau Zulqa'dah, mau Zulhijjah, mau Muharram, mau Safar. Sudah bisa minta maaf. Lalu kenapa Idul Fitri ini orang minta maaf?
Karena kemarin habis nangis 9 malam. Orang kalau sudah menangis, hatinya lunak, lembut. Ketika hatinya sedang lembut, itu langsung ditembak. Mudah masuknya, mohon maaf. Iyalah. Nanti kalau sudah mengeras, payah. Apalagi ini udah hari ke-7, udah macam es batu dah. Ketika sedang lunak lembut, itu langsung, Pak, mohon maaf lahir batin. Iyalah. Tapi hutang tak lunas. Ini mesti kita jaga. Ada pintu celah masuknya ke dalam. Maka kebencian-kebencian itu hilang, melebur. Kenapa? Abghadalillah. Marahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tengok orang marah berapi-api, merah wajahnya. Ini marahnya karena Allah atau karena ulah? Ini marahnya ini karena Allah apa karena hawa nafsu? Sahabat sudah mengacungkan pedang, dia mau memancung kepala. Dia siap mau mancung, meludah orang kafir. Cuk. Tak jadi, masukkan balik. Kenapa tak jadi? Tadi aku mau pancung engkau karena Allah. Tapi setelah engkau meludah, tak jadi. Karena aku mulai marah. Tenang kita sekarang ini marah ini karena Allah. Atau karena hawa nafsu. Beda-beda tipis. Berapi-api mengamuk di Facebook, di Twitter, di BBM. Ini karena membela agama Allah. Atau karena membela sesuatu. Maka yang karena Allah itu juga yang akan bisa menjadi bekal menghadap Allah. Adapun yang akan menjadi santapan api neraka. Ma yanfa'u linnas fayamkuthu fil ardh. Yang bermanfaat buat orang banyak, dia akan kekal abadi. Amma zabadu fayadhabu jufa. Adapun yang sia-sia akan terbang macam asap dihembus angin. Hilang. Adapun yang akan kekal abadi, itulah yang akan tetap dikenang sepanjang zaman seiring masa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Subuh ini kita sedang merenung sejenak. Kau cinta, kau sayang, kenapa? Karena Allah. Kau benci, kau marah, kenapa? Karena Allah. Kenapa marah? Marah kenapa masjid kosong? Layan tayyidna. Berhenti. Jangan sampai masjid kosong. Kenapa masjid kosong? Di bulan Syawal kok masjid kosong? Syawal itu kan artinya meningkat. Naik ke atas. Syawal. Shin, waw, lam. Syawal. Semalam dapat di grup WA. Barakallahu laka fil mawhub wa syakartal waqib wa ruzikta birrahu wa balagha asyuddahu. Doa anak baru lahir. Selamat ya, sudah kelahiran anak. Datang pula satu bercanda di bawah. Namanya Syawaliyah ya. Karena lahir di bulan Syawal. Syawal. Diambil dari Syawal. Orang Arab mengatakan Syawalatil ibil. Kalau ada onta, mulut onta ini dikerumuni lalat musim panas, busuk bau. Datang onta menaikkan ekornya ke atas mengusir lalat. Maka orang Arab menyebut Syawalatil ibilu. Onta menaikkan ekornya ke atas. Ekor kucing turun ke bawah, ekor sapi turun ke bawah, ekor ayam turun ke bawah. Tapi ada ekor yang satu naik ke atas. Ekor kalajengking. Orang Arab menyebutnya Syawal. Ekor naik ke atas. Kalajengking bahasa Arabnya akrab. Ekor yang naik ke atas itu Syawal. Timbangan pakai tiang di tengah. Neraca kiri kanan. Diletakkan alat penimbang, diletakkan barang yang ditimbang, naik satu ke atas, turun satu ke bawah. Yang naik ke atas ini disebut dengan Syawal. Maka marah pengurus masjid. Kenapa ini? Kita kan Syawal. Naik ke atas. Meningkat mestinya. Kenapa bisa kosong? Datang ketua masjid marah-marah. Kenapa bisa kosong jamaah? Kata jamaah, kami kosong karena tak ada. Kami bapak pun tak datang juga kan? Iya ya. Watawasau bil haq. Watawasau bis sabr. Saling nasihat menasihati. Saling mengingatkan. Saling memberikan pesan-pesan kebaikan. Karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa marah? Marah menengok anak-anak muda ngebut sana, ngebut sini, bonceng sana, bonceng sini, karaoke sana, karaoke sini, duduk sana, duduk sini, jrang-jreng, tak tentu arah. Marah. Tapi setelah anak-anak itu taubat, hilang bencinya. Nabi Muhammad SAW benci sama Abu Sufyan ya. Dulu dia marah. Tapi setelah Abu Sufyan bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa sallallahu Muhammad Rasulullah masuk Islam, jadi mu'allaf. Berapa Nabi kasih jatah mu'allaf Abu Sufyan? Mi'atu ibil, mi'atu 100 ibil onta, 100 ekor onta untuk Abu Sufyan karena mu'allaf kepala suku. Nih 100 ekor onta. Onta paling murah 35 juta.
kali 100, 3,5 miliar. Sufyan dikasih 100 ekor onta. Oh, enak sekali ya Abu Sufyan ini. 100 ekor onta. Kalau saya jadi nabi, satu kambing pun tak saya kasih. Enak saja dia dulu menyerang kita, sekarang kita mau bagi dia. Tapi ternyata abghadalillah. Nabi itu marahnya karena Allah. Engkau Abdul Somad bukan karena Allah. Marah karena dendam kesumat. Marah karena sumpah serapah. Marah karena mengikuti hawa nafsu. Banyak orang yang sanggup menahan makan. 29 hari anak-anak kita yang belum wajib puasa tahan makan. Bisa ditahannya makan. Tapi kalau sudah menahan marah karena Allah. Makanya kata Nabi, laisa syadidu bisur'ah. Orang yang kuat itu bukan orang yang menang bergulat. Juara gulat bertahan tiap tahun. Bukan. Wa innamas syadidu man yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan, memegang, mengekang hawa nafsunya indal ghadab. Ketika dia marah. Yang ketiga, man lillah, memberi karena Allah. Cinta karena Allah, benci karena Allah. Memberi karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang memberi ini banyak ya. Memberi anak yatim. Anak yatim, ini aku kasih ya. Awas kalau nanti. Ini memberi ini karena Allah atau karena yang lain. Saya tanyalah mantan anak yatim. Yang sudah tak yatim lagi. Pak, ya, jangan Bapak tersinggung ya Pak. Ya. Yang paling menyedihkan dalam hidup Bapak apa? Yang paling menyedihkan bagi saya Pak Ustadz adalah ketika dipajang di depan orang ramai dipanggil nama. Penyantunan anak yatim. Begitu maju ke depan disalami, merah muka saya Pak Ustadz. Begitu balik ke tempat duduk kawan ngejek. Yatim ya. Sakit sekali itu Pak Ustadz. Makanya sekarang kalau saya ngasih santunan, saya cukup cari namanya. Saya bayarkan uang sekolahnya, saya cari MDA-nya, saya cari sekolahnya, saya titipkan ke emaknya. Karena saya tahu sakitnya Pak Ustadz. Oh, begitu perasaan mantan-mantan anak yatim. Oh, jadi Ustadz tak setuju dengan penyantunan anak yatim dipanggil ramai-ramai. Saya bilang tak setuju, saya kan sedang cerita aja. Ini kan seremonial Pak Ustadz. Oke, penyantunan anak yatim yang diwakili oleh masalah ngusap kepalanya Pak Ustadz. Ngusap kepala kan tak mesti depan orang banyak. Kita datang salaman ke rumahnya, tengok dinding rumahnya, tengok atap rumahnya yang bocor. Tapi kalau Bapak mengunjungi rumah anak yatim, ibu di bawah. Jangan sendirian, nanti cantik pula mak anak yatim. Itu mukilai kadang-kadang. Ini penting. Orang sekarang dah nyantuni anak yatim. Oh, kalau dulu cuma 2 aja, salaman sapu kepala. Salaman sapu kepala. Sekarang dah. Salaman sapu kepala, streaming. Kan foto lagi. Update status. Sudahkah Anda menyantuni anak yatim? Bagus. Upload foto di situ. Ana wa kafilul yatim. Buat gambar. Aku dan orang yang menyantuni anak yatim. Kahataini fil jannah. Macam ini dalam surga. Dekatnya Pak Ustaz. Wa farraja baina usbu'aihi. Dijarangkannya 2 jarinya. Begitulah dekatnya. Masya Allah. Luar biasa. Tak salah. Tapi menceritakan amal-amal kita. Bikulli hasanatin. Bikulli sya'ratin. Setiap helai rambutnya. Hasanatun 1. Hasanat. Kebaikan. Ini ngasih kenapa? Ngasih karena Allah. Alhamdulillah. Talillah. Memberi karena Allah. Ini ku kasih kepada engkau. Bukan karena engkau. Aku bukan menolong engkau, hai anak yatim. Aku bukan kasihan kepada engkau. Aku kasihan kepada diriku. Karena aku bersedekah. Inilah yang akan menyelamatkan aku dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kullu mri'in tahta zilli sadaqatihi. Setiap orang akan bernaung di bawah sedekahnya. Ini sekarang kita adem nyaman ayam. Kenapa? Bernaung di bawah atap masjid raya An-Nur yang indah. Nanti keluar dari sini bernaung di mana? Pokok kayu yang rindang. Masuk ke rumah. Tapi nanti di padang mahsyar bernaungnya di mana? Ini hancur semua. Wa takunul jibal. Bukit-bukit seperti itu seperti apa? Kal'inil mawfush. Seperti bulu kambing yang dihembus angin. Habis. Tak ada lagi. Idza sama fatarat, terbelah langit. Masuk ozon. Lapisan ozon terbelah. Masuk panas. Apa yang bisa menyelamatkan kita?
kullu mri'in tahta zilli sadaqatihi. Setiap orang akan bernaung di bawah sedekahnya. Yang bersedekah 5 juta, itu Sunda plafon 5 juta. Yang bersedekah 50 juta, flyover, beton. Kalau 5.000 perak Pak Ustadz, koran lah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersedekah. Kenapa Pak sedekah? Saya sedekah kasihan, saya nengok masjid itu tak selesai-selesai Pak Ustadz. Ente bukan sedekah karena Allah. Bersedekah sama Allah. Bersedekah untuk agama Allah. Harta ini punya siapa? Punya Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Apa yang di langit, apa yang di bumi, punya Allah. Ente bisa kerja kenapa? Karena cerdas otak. Otak dari mana? Dari Allah. Bisa kerja kenapa? Karena bernapas. Napas dari mana? Udaranya dari Allah. Paru-parunya dari Allah. Tetesan darahnya dari Allah. Gerak langkah kaki dari Allah. Ide-ide cemerlang dari Allah. Jadi kalau ada orang mengatakan, ini punya saya nih. Apa beda ente sama Fir'aun? Apa beda ente sama Qarun? Qarun kalau keluar, apa kata dia dengan bangganya? Innama utituhu ala ilmin indi. Nih, hartaku. Para algojo tukang bawa kunci. Ini kaya kenapa? Innama utituhu ala ilmin indi. Karena saya cerdas. Karena otak saya. Karena kreativitas saya. Karena saya hebat. Hilangkan keakuan. Memberilah karena Allah. Man a'ta lillah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dek. Tolong jangan tulis nama saya ya. Itu dalam wakaf. Buat saja hamba Allah. Saya malas nanti kalau rusak nama saya. Saya mau a'ta. Kajian Ustaz Somad subuh Sabtu kemudian. A'ta lillah. Buat saja itu hamba Allah. Berapa Pak? 5.000 perak. La ilaha illallah. Nama tidak menafikan keikhlasan. Seandainya tak boleh cerita tentang nama, maka tak akan ada hadis Bayra'ah. Wakaf dari Abu Talhah. Apa kata Abu Talhah ketika turun ayat? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tak akan mendapatkan yang terbaik kalau kau tak memberikan yang paling kau sayang. Apa yang paling kau sayang? Bayra'ah. Kebun depan Masjid Nabawi. Ambil ya Rasulullah. Hadis itu diriwayatkan. Seandainya tak boleh pasti Nabi larang. Yang cerita-ceritakan ini ya. Utsman bin Affan memberi bi'ru rawmah. Sumur rawmah. Sumur bor sekarang bukan murah. Sumur bor 100 juta untuk membangun di Palestina karena menggali ratusan meter ke bawah. Itu diberikan. Bi'ru rawmah. Utsman bin Affan. Disebutkan dalam hadis Nabi. Abu Dihdah. 600 batang pokok kurma. Nih 600 batang. Keluar dia dari kebun itu. Ada. Jadi tak masalah. Masalah menulis nama. Masalah jaga. Jangan sampai setan. Bahwa dia ada berbisik-bisik di dalam. Ya. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Lawan. Kita hidup ini bukan untuk mematikan setan. Kita hidup ini bukan menghilangkan bisikan setan. Kita disuruh melawan. Dan Allah akan berikan pertolongan siapa yang melawan. Walladzina jahadu fina. Siapa yang bermujahadah melawan setan. Lanahdiyannahum subulana. Kami akan tolong dia. Kami akan berikan jalan. Mujahadah. Mungkin kurang lagi, lawan lagi, kurang lagi, lawan lagi, kurang banyak, berikan banyak. Ta'alillah. Memberi karena Allah subhanahu wa ta'ala. 4. Wa mana'a lillah. Cinta karena Allah. Benci karena Allah. Memberi karena Allah. Memberi pun karena Allah. Menahan, memberi. Kau kenapa tak kasih dia? Saya tak bisa beri dia. Kenapa? Karena dia itu tak sholat. Karena Allah. Kamu kenapa tak beri dia? Setiap tahun dia saya kasih Pak Ustadz. Sekali pun tak pernah terima kasih sama saya. Ini saya kasih lagi. Yang lain-lain tuh nge-SMS saya, WA saya kepada Bapak, semoga murah rezeki, panjang umur, sehat walafiat tahun depan. Iya, basa-basi tak ada. Saya kasih macam tak kenal aja. Tak saya kasih lagi. Oh, bukan kena Allah. Mana'alillah. Kenapa kamu tak kasih dia? Dulu dia fakir Pak Ustaz, dulu dia miskin, sekarang dia tak fakir miskin lagi. Saya sudah ngaji, fakir itu tak ada income sama sekali. Miskin itu ada income tapi tidak mencukupi kebutuhan. Sedangkan dia ini sudah melebih-lebih. Dia bekerja, istrinya bekerja, anaknya juga. Tahun lalu dikasihkan susah. Sekarang, mana'alillah.
tak memberi pun karena Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang yang seperti ini ditutup faqad istakmalal iman. Faqad sungguh istakmala, dia sudah menyempurnakan imana. Bisa dibaca dua. Faqad istakmalal imana, faqad istakmalal imanu. Begitu kata Syamsul Haq Al-Azim Abadi dalam kitab Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abi Daud. Kalau dibaca faqad istakmalal imana, dia sudah menyempurnakan imannya. Tapi kalau dibaca faqad istakmalal imanu, imannya sudah sempurna. Bisa dibaca dua-dua menurut gramatikal bahasa Arab. Faqad istakmalal imana, orang yang cinta karena Allah, benci karena Allah, memberi karena Allah, tak memberi pun karena Allah, maka dia sudah menyempurnakan imannya. Kalau versi kedua, siapa yang cinta karena Allah, benci karena Allah, memberi karena Allah, tak memberi pun karena Allah, maka sudah sempurnalah imannya. Dua-duanya tak jadi masalah karena tak bercanggah, kontradiktif, tak bertentangan satu makna dengan makna yang lain. Yang penting, tapi ada satu tambahan dalam riwayat lain. Makanya baca hadis jangan baca satu saja. Ada riwayat lain ditambahnya man zawwaja, siapa yang menikahkan, menikahi karena Allah pun juga masuk. Nah, jadi 4 dalam riwayat Abu Dawud ini. Kalau ada nanti Ustaz yang menyampaikan, sama riwayat yang disampaikan Ustaz Somad kemarin, riwayat yang ini katanya bisa siapa yang menikahkan atau menikahi perempuan. Apa beda menikahi sama menikahkan? Saya menikahi perempuan. Kalau menikahkan, saya sebagai wali menikahkan anak perempuan saya, adik perempuan saya, kepada laki-laki yang soleh karena Allah. Nah, ini penting juga riwayat lain, bukan yang Abu Daud. Tapi yang saya pakai lafaznya hadis ini Abu Daud. Menikahi pertama, menikahkan kedua. Kenapa kau nikahi dia? Saya nikahi dia Pak Ustadz karena dia orangnya rajin pengajian, jilbabnya panjang, wajahnya bekas air wudhu, tak pakai makeup. Loh, Pak Centeng nengok dia tiap hari. Tak, saya tengok agak-agak tengok sikit-sikit lah Pak Ustadz. Oh. Kenapa kau nikahi dia? Karena dia anak darah biru, Raden Mas. Kenapa kau nikahi dia? Karena dia orang kaya, Pak Ustadz. Bapaknya punya kebun sawit, punya kebun gotah, karet, segala macam. Kenapa kau nikahi dia? Bukan karena Allah. Siapa yang menikah? Karena Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, menikahkan. Saya sebagai wali nih. Adik saya laki-laki punya anak perempuan. Saya tak punya anak perempuan. Adik saya punya laki-laki punya anak perempuan. Musyawarah lah, bang, gimana nih anak kita, anak kemanakan kita ini. Sudah dipinang orang. Apa yang kita pandang? Allah. Coba tengok dulu calon menantu itu. Saya mau jumpa, mau interview dulu. Mau saya tengok dulu. Oh, ini orangnya. Kita bawa ke surau dulu. Suruh dia azan. Bisa tak dia azan? Mantap Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu yang calon yang akan. Iya Pak, mantap. Masih dekati. Rupanya azan radio. Belum lagi dia rupanya. Oleh sebab itu maka ditengok betul-betul. Karena agamanya. Idza ja'akum man tardawna dinahu. Kalau datang yang meminang anakmu itu, meminang adikmu itu, meminang keluargamu itu, yang kau senangi itu apanya? Din. Karena agama, karena Allah. Wa khuluq, akhlaknya, sopan santunnya, tutur katanya. Fazawwijuhu, nikahkan dia dengan anakmu, nikahkan dia dengan adikmu. Menikahkan kenapa? Karena Allah. Tak satu, tak dua. Diundang saya acara buka bersama di Hotel Meon, Jalan Sudirman. Ustaz Somad. Ya Pak, ini anak saya, ini keluarga saya, ini pimpinan perusahaan di sini, ini apa ya Bapak ini. Bapak menceritakan kehebatannya. Tak berapa lama datanglah Ibu Ustaz Somad, ya. Saya pertama nikah dengan Bapak ini Pak Ustaz. Beras pun kami minjam. Kalau bertamu ke rumah orang, takut orang buka pintu karena kami pasti mau minjam beras. Akhirnya Bapak yang udah cerita tadi, ciut. Tapi karena kami tetap berpegang karena Allah kan. Ya inilah yang sekarang Ustaz tengok. Buka bersama keluarga pun bisa di hotel mewah. Berapa banyak orang mengawali rumah tangga dari tidak ada. Bukan apa-apa.
bukan siapa-siapa, tapi menjadi perhitungan orang. Itu jadi pelajaran untuk keluarga, paling tidak anak cucu. Memang ibu bapak tidak penceramah, tidak tabligh akbar, tapi orang menjadi sumber inspirasi. Bagaimana kehidupan itu bermanfaat buat orang lain. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Kau menikah, nikahlah karena Allah. Menikahkan pun juga karena Allah Subhanahu wa taala. Maka semua yang karena Allah, mukhlisin, tulus, murni, tak bercampur apa-apa. Mukhlis 3 huruf, khalasa, ikhlas. Orangnya mukhlis. Orang yang dijadikan ikhlas mukhlas. Orangnya mukhlis. Allah menjadikan dia ikhlas mukhlas. Beda mukhlis sama mukhlas. Allah menjadikan dia ikhlas. Mukhlashina lahuddin. Tak bercampur dengan apa-apa. Air yang tak bercampur dengan apa-apa disebut al-ma'ul khalis. Air yang ikhlas. Air ikhlas. Tak bercampur dengan teh, tak bercampur dengan soda, tak bercampur dengan kopi, tak bercampur dengan susu. Warnanya ikhlas. Dari dulu, semua ustadz yang ceramah di An-Nur dikasih air ikhlas. Mukhlisin, tulus. Supaya kita senantiasa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata sahabat saya, Ustadz kalau ceramah, habis ceramah jangan minum air gula. Karena pita suara itu sedang panas. Nanti disiram air gula manis, rusak pitanya. Itu ternyata mengapa rahasia dikasih air ikhlas. Mukhlisin lagi. Untuk membantu dia. Ikhlas, tulus. Keikhlasan akan menolong kita. Sebaliknya yang tak ikhlas akan menghancurkan, membinasakan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Riwayat Abu Dawud cuma 4. Cinta karena Allah, benci karena Allah, memberi karena Allah, tak memberi pun karena Allah. Tambah riwayat lain, menikahkan karena Allah, menikahi pun karena Allah. Kalau sudah dilakukan itu, apa kesimpulan kajinya? Faqad istakmalal iman. Sempurnalah imannya. Yang akan kita bawa mati ini apa? Iman. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Tak ada guna harta, tak ada guna anak. Illa man atallah. Kecuali orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim. Dengan hati yang bersih. Kenapa? Membawa iman. Saling mendoakan. Matikanlah Ustadz kami itu dalam keadaan membawa iman. Husnul khotimah. Terima kasih. Segala perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf. Banyak silap dan salah. Minal a'idin. Semoga kita termasuk orang-orang yang kembali ke fitrah. Wal faizin. Termasuk orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Mohon maaf zahir dan batin. Mohon maaf segala silap dan salah. Taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Semoga Allah menerima segala kesolehan amal baik kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.